بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Shadaqallahul adzim. Jamaah Tamasa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa hadir untuk mengikuti kajian malam Sabtu atau taklim malam Sabtu yang sudah menjadi acara rutin PRM Meranggen, ya, pimpinan ranting Muhammadiyah Kecamatan Meranggen. Alhamdulillah sudah berjalan cukup lama dan eksis. Ya, senajan yang datang itu enggak ajak, enggak tetap, tapi kita enggak boleh menyerah. Karena hidup dan matinya Persyarikatan Muhammadiyah itu berawal dari adanya pengajian. Kemudian nanti bisa muncul kegiatan-kegiatan yang lain. Alhamdulillah di ranting Muhammadiyah Ujang Gading sudah cukup bisa dibanggakan ortom-ortomnya. Mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita berusaha untuk bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Senantiasa berusaha. Kalau seluruhnya memang sulit, karena kita berharap ketika kita meninggal nanti pantas untuk diakui sebagai umatnya. Maka kita berusaha untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya, dan mudah-mudahan kita nanti ketika menghadap Allah mendapatkan syafaatnya. Jamaah Tamasa rahimakumullah, saya mohon maaf pada acara jadwal saya dulu tidak bisa hadir. Materi saya waktu itu diberi jatah oleh Mas Fakih CS, memahami makna sholat sebagai mi'raj. Sudah saya siapkan di dalam angan-angan saya, tapi adanya halangan yang tidak bisa saya tinggalkan. Maka saat itu saya Mas Fakih, Mas Fahrizal untuk mohon maaf. Kebetulan saya tanya tadi, saat itu hujan deras, yang datang cuma berapa orang. Oleh karena itulah pada malam hari kebetulan pas saya ada waktu untuk datang, niat saya mengikuti
materi yang akan disampaikan Mas Muafa. Mas Muafa juga ada halangan. Nah, mudah-mudahan senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat ini saya tidak akan menyampaikan materinya Mas Muafa, tapi saya akan menyampaikan materi saya yang kemarin belum sempat saya sampaikan. Memahami makna sholat sebagai mi'raj. Mi'raj itu artinya tangga. Tangga untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi tangga dalam arti mi'raj ini adalah alat untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Apa yang lebih tinggi itu? Derajat manusia. Hal ini kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjidil Aqsa naik ke Sidratul Muntaha yang Allah yang menaikkan. Secara logika memang kita tidak bisa menerima. Tapi kalau Allah berkehendak, apapun pasti akan bisa. Tinggal keimanan seseorang, keimanan kita. Maka kalau sholat itu akan bermakna sebagai mi'raj, tentunya sholat yang kita laksanakan tidak hanya sekedar sholat. Dalam tafsir Al-Misbah yang dikarang oleh Profesor Dr. Quraish Shihab, disebutkan bahwa sholat itu sebetulnya bukan hanya sekedar kewajiban. Kita jangan hanya menganggap sholat hanya sekedar kewajiban. Tapi dalam tafsir itu sebutkan sholat itu sebagai kebutuhan dan kebahagiaan. Artinya apa? Sholat itu merupakan kebutuhan yang tidak boleh ditinggalkan bagi seorang muslim. Kalau sudah bisa melaksanakan, karena itu kita jadikan kebutuhan, maka jiwa raga kita akan merasa bahagia. Itulah dalam tafsir Misbah. Oleh karena itulah, kalau sholat itu akan menjadi mi'raj, karena sholat yang sebenarnya itu tanha anil fahsya wal munkar. Jadi sholat yang betul, sholat yang baik itu insya Allah pelaku atau orang yang melaksanakan sholat itu akan bisa mencegah dari perbuatan keji, perbuatan yang dilarang oleh Allah, dan perbuatan yang munkar. Oleh karena itulah, bagaimana sholat kita bisa mencegah perbuatan keji dan munkar dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka sholatnya tidak hanya sekedar sholat. Sholat itu harus diterima oleh Allah. Bagaimana sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Di dalam suatu makalah ada seorang ulama mengatakan bahwa sholat bisa diterima manakala memenuhi 4 syarat, sehingga sholat itu nanti akan bisa menjadi tangga bagi kita untuk meraih derajat kemuliaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang tidak sholat. Nah, 4 hal itu apa saja? Ini yang perlu kita renungkan.
Karena sholat sebagai kebutuhan, maka sholat itu jangan sia-sia. Karena sholat itu yang jelas harus menyempatkan waktunya, kemudian juga menyediakan apa yang harus kita kerjakan, terutama tempat. Maka sholat yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut buku Tanbihul Ghafilin karangan Abdillais As-Samarkandi, yang pertama sholat itu harus pakai ilmu. Jadi nggak bisa sholat itu salah-salah, nggak bisa. Maka bagi kita dulu waktu SD sudah diajarkan tentang sholat. Di masjid-masjid kita dulu diajari tentang sholat, syarat sahnya sholat, rukunnya sholat, sebelum sholat itu harus apa yang dikerjakan. Idza kumtum ila sholati fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ini Allah mengatakan demikian. Idza kumtum ila sholah, apabila kamu akan melaksanakan sholat, fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah kedua tanganmu sampai sikut. Itu syarat wajib. Sholat nggak pakai wudhu, ya nggak sah. Nah, kalau orang nggak pakai ilmu, orang wudhu langsung dari rumah ujuk-ujuk masuk masjid sholat. Sing penting kan sholat. Nah ini. Maka sholat yang dikerjakan juga sah, kok nggak wudhu dulu. Perintahnya ila sholat fagsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Membasuh wajah atau raut itu pun ada tata caranya yang betul. Jangan asal-asalan. Maka maaf, saya sebagai tenaga pendidik di sekolah itu, kalau pas ngawasi anak-anak wudu, saya rada kereng. Ya, wudu kok tangannya celana lengan panjang sini nggak disisihkan, tak jepit. Celananya panjang nggak diangkat ke atas, kita tendang. Kalau nggak begitu nanti gampang nih. Maka anak-anak pelajar Muhammadiyah jangan sampai wudu nggak bener. Ya. Batas untuk membasuh wajah atau muka itu atas rambut sampai batas rambut, kemudian bawah sampai dagu, telinga kanan kiri. Itu baru benar. Tapi kadang-kadang anak kalau nggak diawasi wudunya itu hanya depan saja, irungnya tok atau ya, muka agak depan, telinga masih kering. Nah inilah yang perlu kita jeli, ngawasi anak-anak kita, khususnya anak kita pribadi, anak kandung kita, cucu-cucu kita. Kalau orang tua, kakek itu lihat cucunya atau anaknya sholat wudhu seperti itu, nggak diingatkan, bahaya. Ya, fagsilu wujuhakum wa aydiyakum, tanganmu sampai, basuhlah tanganmu sampai sikut. Nah, itu namanya wudhu. Wa arjulakum ilal ka'bain, setelah itu kemudian usaplah, wamsahu, maaf ya, jangan disamakan wamsahu dengan ya fagsilu. Fagsilu itu membasuh airnya ngalir. Jadi kalau membasuh muka ya airnya ngalir. Kemudian kalau wamsahu tidak usah pakai air, tapi tangan yang basah bekas kena air diusapkan. Diusapkan ke kepala. Ya. Kemudian di situ nggak ada perintah untuk membasuh telinga, mengusap telinga. Tapi sudah otomatis, karena wudhu yang benar itu dari usap kepala ke belakang, terus ke depan lagi, telinga masuk diusap, terus wa arjulakum ilal ka'bain, basuh
Kakinya itu basuh lagi. Basuh kaki sampai 2 mata kaki. Itu sebelum sholat pun ada aturannya. Maka kalau itu nggak diajarkan anak atau kita tidak punya ilmu, sholat tidak wudhu dulu, tidak mungkin akan bisa menjadi sebagai mi'raj. Sholatnya nggak diterima. Diterima dan tidaknya walau alam Pak, tapi ada tata caranya seperti itu. Kita harus lebih hati-hati. Memang betul, walau alam Allah yang akan menerima, tapi kalau ada ilmunya yang harus kita pelajari, yang harus kita praktekkan, maka tentunya tidak boleh diabaikan. Ini yang pertama, pakai ilmu. Sholat nggak pakai ilmu, kecil nggak pernah sholat, remaja nggak sholat, dewasa nggak sholat, tua kok pengen sholat. Wis yang penting sholat, wis tua meh mati ya. Saya taat khusuknya bukan main kelihatannya, tapi nggak pakai ilmu. Baca Fatihah saja nggak benar, nggak pernah ngaji. Ya. Kemudian rukuk nggak benar, bacanya nggak genah. Maka syarat pakai ilmu untuk diterimanya sholat itu ya harus dikerjakan. Maka inilah supaya sholat kita bisa mencapai tanha 'anil fahsya wal munkar dan bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai derajat kita lebih tinggi di hadapan Allah dan di hadapan orang lain, maka kita mau tidak mau harus belajar. Tidak usah malu-malu dan tidak usah merasa sudah benar sholat kita. Perlu untuk belajar dan belajar. Walaupun belajarnya kepada anak kita yang memang sudah diajarkan di sekolah, kita sebagai orang tua untuk memperbaiki sholat kita nggak ada masalah. Kadang-kadang sholat belajar kok karo anak yo isin to ya. Kudune bapake ngajari anake, malah anake ngajari bapake isin. Nggak usah malu-malu kalau kita memang belum tahu persis sholat yang benar. Inilah. Jadi yang pertama, supaya sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa mencapai mi'raj, menjadi mi'raj untuk mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah, lebih-lebih di hadapan manusia, maka kita harus betul-betul tahu tata cara tentang sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat itu sudah ditentukan waktunya. Ya, sholat zuhur waktunya di waktu zuhur sampai menjelang asar. Tapi yang paling baik awal waktu, jangan terbiasa menunda-nunda waktu. Sebab bagi kita yang sudah menjadi kebutuhan primer sholat itu, kalau sudah sholat rasanya sudah plong, betul-betul nggak ada beban. Tapi bagi orang yang belum sholat kok nggak ada beban, berarti luar biasa itu. Ya. Kalau orang Islam belum sholat kok nggak ada beban, luar biasa ndableknya. Ya, maka dari itu marilah kita belajar untuk memperbaiki sholat kita. Lah, lebih khusyuk lagi supaya sholat kita lebih khusyuk, mari kita berusaha untuk mempelajari makna bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Ya ono ya ini sudah sampai usia sekian Fatihah biar ngerti arti ini. Padahal Fatihah itu nggak boleh ditinggalkan, rukun yang nggak boleh ditinggalkan dalam sholat. Sholat apapun harus ada Fatihah. Bacaan rukuk, sujud dan sebagainya. Itu kalau kita tahu maknanya, sholatnya itu akan mantep. Karena kita pakai arti. Oke, itu yang pertama. Jadi sholat itu harus pakai ilmu. Tidak ngawur. Nah, biar pakai ilmu benar, yo sejak kecil harus belajar. Setelah tahu dipraktekkan umur 7 tahun, perintahkan 10 tahun, rak gelem selentik nantang tendang anak dhewe ra apa-apa. Tendang anak wong liya lah di masalahke.
Ini sekolahan guru sidik masalah ke. Ya, sekolah ramah anak, tapi orang sekolah ramah guru. Sidik-sidik bermasalahkan. Nah inilah. Maka saya kalau di kampung pun ya mulut saya itu angel ngerem kalau lihat anak-anak wudu kok nggak bener. Anak-anak sholat itu ning musola kok gedabikan, gocek. Saya pernah disidang oleh bapak ibu suami istri karena anaknya saya kaplok waktu sholat di musola saya. Disidang, maksudnya nek ngeleng ke anak yo jod ngaplok. Gimana lagi bang, saya enggak tahan ya. Musola baru sholat antang-antangnya ono bocah anake wong loro kuwi mlayu salate telat gedhe-gedhe betul. Ya. Saya sampai tergoda, akhirnya saya ngaplok anak itu di sidang. Ya silakan, nggak masalah, tujuan saya baik. Akhirnya ya maaf saya. Yang kedua apa syaratnya? Supaya selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala suatu perbuatan itu tergantung niatnya. Niat dalam sholat itu kapan? Maaf, kadang-kadang ada yang makan ngadeg ning imaman atau ning ngarep sholli fardhal maghribi salasa rakaatin. Itu bukan niat. An-niyatu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu adalah menyengaja sesuatu perbuatan dibersamakan dengan pekerjaannya. Ketika kita mulai sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan ketentuan yang berlaku, itulah sholat. Jadi kalau sholli fardhal maghribi, sholli fardhal isya, itu sebetulnya bukan niat. Kalau menurut hemat saya, kadang-kadang saya pikiran saya, kita keluar dari rumah menuju masjid ini ke tempat wudhu, waktunya waktu maghrib, janjinya itu sudah niat maghrib. Janjinya loh, sudah niat sholat maghrib. Tapi dibersamakan dengan niatnya yang mantap ketika takbir. Ya. Seandainya tidak pakai usul gimana? Ya enggak masalah, mau nengati kok. Ya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Maaf, barangkali ada salah pemahaman. Sallu, salatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kamu melihat aku salat. Kamu sahabat-sahabat yang mengatakan sallu kama ra'aitumuni, Nabi mengatakan kepada sahabat-sahabat, sholatlah kamu sekalian seperti apa yang kamu lihat ketika aku sholat. Itu artinya, bukan muni usolli. Memang kalimat hadis itu ada, ra'aitu muni usolli. Barangkali salah pemahaman, muni usolli. Usolli, usolli, barangkali di situ. Ya karena pemahaman wong Jawa kadang-kadang seperti itu. Muni usolli, kebetulan bahasa Jawa ya. Tapi hakikatnya belum niat itu. Kalau baru, tapi hakikatnya Allah. Maka niat sholat itu ya kalau sudah takbiratul ihram jangan cepat-cepat. Bersama dengan niatnya kok. Allah. Hatinya mengikuti, saya niat sholat maghrib 3 rakaat karena Allah. Enggak perlu disabkan. Kalau ucapkan tadi sebelumnya, memang kalau saya renungkan, memang kalau kita sholat diawali dengan usolli fardhal maghribi memang lebih mantap ya. Memang lebih mantap karena lahirnya mengatakan itu, batinnya mengikuti takbirat. Ketika takbirat kita dalam hatinya ya, jadi barangkali begitu. Tapi kalau tidak ada niat sholatnya enggak niat, ya enggak karu-karuan. Enggak ada niat sholat. Satu, saya pernah lihat anak remaja sholat Jumat, celananya pas ngetren ini celana disuwai.
sampai apa namanya, paha. Karena saya tahu itu salah, yang lain gak ada yang negur, saya berani negur. Tapi setelah sholat, Mas, jenengan wong muslim sholat kok celanane suwek sholat. Ya kalau orang yang cuek ya, wah karmu. Kalau saya berani mengatakan. Akhirnya Pak minta maaf. Jelas sholatnya nggak sah, karena suwek ombo, buka aurat itu. Kalau di bawah lutut mungkin masih sah, tapi kalau di atas lutut. Terus saya pernah mengamati sampai sekarang juga ada remaja sholat kalau sujud bokongnya ketok, bahkan patas lagi. Jadi sholat apa pamer bokong atau jangan. Karena apa? Karena sholatnya asal-asalan, tidak ada niat. Nek niat saya sholat sing apik yo, si jelas pakaiannya itu nggak usah mewah-mewah, nggak usah mahal-mahal, suci. Kalau saya berusaha untuk sholat itu ya pakai pakaian ya minimal hem, ya, baju pakai kaos saja saya mikir kok. Kalau sholat pakai kaos terus saja. Ya sekarang kan ada baju koko, baju sholat itu ada. Nah, kalau sholat seperti itu mana mungkin bisa menjadi mi'raj? Wong sholatnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada niat. Nah, mari kita luruskan niat kita ketika sholat. Jadi niat utama. Ada orang yang niat sholat tuh sampai kangelan, maaf, karena yakin kalau nggak pakai usolli itu nggak mantap. Sholli fardal maghrib Allah balik sampai 3 kali. Imam padahal sudah sampai pertengahan surat Al-Fatihah, urung rampung takbiratul ihramnya. Karena apa? Memantapkan, menyertakan hatinya dalam dengan gerakan sholat belum bisa. Saking hati-hatinya. Kalau kita sudah pokoknya sudah terbiasa niat Allah. Tapi nggak perlu cepat-cepat. Allahu Akbar. Enggak. Kita kayak orang niat. Sholat kok Allahu Akbar. Lah Pak, ketika kita tertinggal sholatnya, si imam meh ruku, ya tetap harus ada niat. Takbiratul ihram menjadi gerakan pertama dalam sholat, harus dikerjakan. Meh ruku langsung ruku enggak bisa, karena diawali dengan takbiratul ihram. Tidak boleh ditinggalkan. Kalau kadung imam sudah sampai ruku selesai bangkit, ya wes berarti ketinggalan sak rakaat. Tapi kalau imam masih ruku, kita mengikuti, enggak ketang berapa detik kita mengikuti ruku, tapi setelah takbiratul ihram kita sudah terhitung 1 rakaat. Man adrokar ruku'i faqad adrokar rakaata. Itu dasarnya. Ada hadis mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang sholatnya tidak membaca Fatihah. Tapi ada hadis yang mengatakan man adrokar ruku'a faqad adrokar rakaata. Barang siapa yang bisa mengikuti rukuknya bersama imam, maka terhitung 1 rakaat. Walaupun belum sempat membaca Fatihah. Itu kalau berjamaah. Tapi kalau la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, menurut pemahaman saya, nek sholat sendiri. Sholat sendiri ra maca Fatihah ya rasa. Tapi sholat berjamaah enggak membaca Fatihah, menurut saya sah. Karena hadis tadi. Ya inilah. Jadi kita harus pakai ilmu. Ya kalau enggak kita belajar dengan ilmu, mungkin enggak di HP masalah itu. Ya. Tentunya kalau kita sholat harus niat, kemudian bacaannya harus baik, kemudian kita harus, itu syarat yang ketiga. Berarti sholat kita harus sabar.
Menurut kita Tambihul Ghafilin tadi, Abu Lais Al-Samarkandi mengatakan sholat itu harus ada unsur sabarnya. Artinya apa? Dipersiapkan sebelum sholat kita sudah siap. Kalau berjamaah ya belum, sebelum sholat sudah ada di masjid. Yang jelas tidak begitu ikut sejak awal dalam sholat berjamaah, tapi sudah siap, sabar. Jadi sholatnya harus sabar, bacaannya ya sabar. Kalau bacaan yang kita baca dalam sholat sesuai dengan aturan, insya Allah kita akan mendapat kekhusyukan, mencapai kekhusyukan. Subhana rabbiyal azim, subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Dibaca dengan betul-betul sampai tuntas, insya Allah ada khusyuknya, ada tumak ninahnya. Kadang-kadang saya pernah melihat ada orang sholat sunnah, bahkan ada sholat fardu. Allahu Akbar, ruku, sami Allah belum jejek wis sujud, glosor. Sholatnya cepet era kawan. Padahal di antara syarat dalam sholat itu harus ada tumak ninah. Tumak ninahnya itu dengan cara membaca bacaan-bacaan dalam rukun sholat itu dengan baik, insya Allah tumakninah. Nah inilah syarat yang ketiga, harus sabar. Nek sholat sabar, ora kemrungsung, maka hal-hal yang berkenaan dengan selain sholat itu harus ditinggalkan, selesaikan dulu. Maka orang sholat berjamaah pun boleh ditinggalkan, boleh meninggalkan apabila satu, orang sudah lapar banget, sudah tersaji di meja makan, makanan itu memang didahulukan makannya dulu daripada sholat dulu. Lebih baik sholat makan mikir sholat daripada makan sholat mikir makan. Nah ini maka kegiatan yang lain harus diselesaikan. Jadi tidak dipikir sambil dalam sholat itu. Jadi yang ketiga, sabar. Maka marilah kita berusaha setiap bacaan-bacaan dalam sholat, baca dengan sebaik-baiknya, kemudian dengan tumak ninah, syarat rukunnya sholat tercapai, insya Allah sholat kita sudah berusaha untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, menurut Abu Lais As-Samarkandi, sholat itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala harus diniatkan dengan ikhlas lillahi ta'ala. Banyak orang sholat yang tidak ikhlas. Anak pelajar SMP gak pernah sholat, waktu zuhur disuruh sholat, pecuca-pecucu, perengat-perengut yang gelem sholat lumayan, ono sing perengat-perengut malah ngelimpe, menyelundup, bersembunyi. Nanti kancane pramu sholat metu. Ini kan berarti kalau yang pecuca-pecuca tadi sholatnya bukan karena Allah, tapi karena gurunya terpaksa. Tapi kalau pelajar Muhammadiyah, saya kira sudah enggak ada itu. Sholat duha lillahi ta'ala. Kemudian hafalan Al-Quran lillahi ta'ala. Sholat wajib lillahi ta'ala. Begitu waktu sholat, istirahat, sempatkan. Enggak usah diopiak-opiak. Anak sholat, orang sholat refleks tidak akan diopiak, manakala terbiasa sejak kecil. Maka marilah kita biasakan sholat lillahi ta'ala. Ciri-cirinya lillahi ta'ala, baik keadaan sepi, keadaan rame, sakit, lebih-lebih sehat, tetap sholat. Karena sholat itu tidak ada tidak ada rusuhnya bagi orang yang sakit, tapi rusuh bagi orang yang bepergian itu ada. Sholat itu gampang lah pokoknya. Kalau sholat itu sudah dikerjakan dengan baik,
kemudian yang terakhir tadi niat ikhlas lillahi ta'ala, sholatnya dengan tumak ninah, ya, kemudian dengan sabar, sudah pakai ilmu sebaik-baiknya ketentuan yang berlaku dalam sholat, insya Allah sholat itu akan tanha anil fahsya wal munkar. Derajatnya di masyarakat orang yang sholat pasti banyak orang yang simpati, banyak orang yang menghargai, menghormati, memuliakan. Tapi kalau orang muslim nggak sholat, kadang-kadang jangankan orang tua podo tuane, cah cilik kadang-kadang dok ngece, tua ora tahu sholat. Kadang-kadang malah dolani karo cah nom-nom, cah cilik ngundangi karo wong mau diundang jangkar. Jenengi dunia itu tidak orang tidak ada kemuliaan. Maka kemuliaan seseorang ya, setelah sholat fardu dikerjakan dengan sebaik-baiknya karena bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar, ditambah lagi menurut salah satu hadis Rasulullah, kemuliaan seseorang ada pada sholat malamnya. Jadi kalau kita sudah fardu biasa terbiasa, Pak Effendi selalu mengajak-ajak tahajud. Saya membuka rasanya Pak Effendi, ajakannya untuk ibadah. Mudah-mudahan bisa istiqomah. Itu memang suatu dakwah yang luar biasa. Baik di organisasi maupun di sekolahan, Pak Effendi selalu nge-share tentang sholat, tentang tausiah dan sebagainya. Nah itulah, maka marilah kita berusaha supaya kita mendapatkan kemuliaan di masyarakat, lebih-lebih di sisi Allah. Maka kita sholat menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan, nanti akan menjadi kebahagiaan bagi kita, dan endingnya mulia kita di sisi Allah dan dimanapun kita berada. Itulah memahami sholat sebagai mi'raj. Tapi kalau sholatnya asal-asalan, enggak. Menurut saya enggak mungkin akan meningkatkan derajat kita karena sholat kita benar. Karena sholat kita belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara teori, secara prakteknya juga ngawur. Maka dari itu, marilah kita berusaha sebagai anggota, sebagai keluarga Muhammadiyah harus bisa menjadi contoh di masyarakat, seperti simbol logonya itu menyinari dimanapun kita berada dari arah manapun. Insya Allah kita nanti akan mencapai singgasananya kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu, kalau makna yang saya artikan seperti itu kurang pas, ya barangkali ada masukan, ini akan menjadi inventaris bagi masukan tambah ilmu bagi saya. Mungkin dalam acara tanya jawab, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa, ada narasumber yang lain, Pak Effendi akan membantu saya. Saya kira itu, kurang lebihnya maaf. Sebelum saya akhiri, silakan apabila ada pertanyaan. Sharing saja, nggak usah. Saya tidak niat menggurui, enggak. Hanya saja sebagai pemerasaran saja, seperti apa yang saya bisa, yang saya baca itu aja. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian satu rakaat itu kita batal itu bagaimana cara kita itu keluar dari jamaah, kalau jamaah kita itu dari jamaah lain mereka kan susah. Ya. Makasih. Jadi seperti itu. Memang kalau orang
seorang imam atau sof makmum. Ya. Kalau seorang makmum di sof paling depan kemudian batal mau ke belakang, padahal kalau jalan lewat depannya orang sholat itu ibarat setan, perlu dicegah. Kalau enggak mau dijotosi. Tapi dalam keadaan darurat, Pak. Kalau saya mengartikan ada ad-daruratu tubihul mahdurat. Itu mungkin dalil yang saya pakai pada masalah ini. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Dalam keadaan darurat itu boleh melanggar apa yang seharusnya yang tidak boleh dilanggar. Dalam keadaan darurat pokoknya terpaksa. Jadi mungkin bahasa Jawanya dimaklumi. Kalau lewat nerak-nerak jamaah yang lain ke belakang mau wudhu lagi. Kalau ingin lebih selamatnya, ingin selamat, ya kita diam saja. Ya, berarti jamaah kita gagal. Ini selamat. Tapi rugi. Niatnya sholat jamaah kok batal, nggak bisa mengikuti lagi karena tidak berani ya nerak jamaah lain. Karena memang ada larangan itu. Atau mungkin Pak Fedi bisa nambah nanti. Orang yang dilarang lewat jamaah dalam sholat jamaah, dalam makmum ya jamaah, itu dihalang-halangi barangkali orang yang tidak ada masalah karena menganggap musola itu seperti tempat bermain, barangkali gitu. Nah, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya hadis itu gimana? Saya kurang paham. Tapi kalau kita, maaf, menurut hemat saya, kalau ingin selamat tidak melanggar aturan orang yang sholat harus tegak, ya kita diam. Tapi ruginya kita tidak bisa berjamaah. Padahal niatnya berjamaah. Tapi kalau berdasarkan ad-daruratu bil mahdurat, Allah mudah-mudahan memaafkan dengan pelanggaran saya yang lewat jamaah lain yang sedang sholat, ya mungkin dimaklumi. Nah ini kadang saya juga menjadi acuan. Ketika saya di Mekah itu sholat jamaah sudah mempet rapat banget. Ada orang Afrika lengah sidik, ada luang sidik langsung seseli. Padahal dia nyesel itu juga melewati jamaah-jamaahnya lain. Saking kepinginnya berjamaah di Masjidil Haram itu. Barangkali tadi hasrat semangatnya ingin berjamaah, bagaimana caranya mereka berjuang. Ya, saya merenung, wah padahal melewati jamaah lain melompat sampai soft sebelah saya itu desel, sampai tawaruknya nggak bisa tawaruk, ya iftiros, judulnya iftiros, padahal sudah tahiyat itu. Karena tadi saking mempetnya. Nah itulah. Jadi ada dua jawaban, Pak. Menurut saya lebih baik kalau ingin selamat secara pribadi, tidak melanggar aturan, nerak orang jamaah yang lain, diam. Tapi konsekuensinya rugi, nggak jadi berjamaah. Tapi kalau berdasarkan ad-daruratu tubihul mahdurat, barangkali Allah memaafkan kita nerak jamaah yang lain, ya mudah-mudahan juga ada benarnya. Gitu. Monggo. Saya kira cuma pemikiran saya gitu. Jadi dalil tadi ad-daruratu tubihul mahdurat dengan dalam keadaan apa ya? Tadi hadis yang melarang. Saya yang pernah lihat sholat dengan orang yang maaf, ya, notabene orang yang kerasnya. Ada jamaah lewat,
cegat dengan betul, padahal dia sedang sholat, nyegat. Akhirnya apa? Cacili dicegat, mengkor untung sore, malah jadi guyu, itu bos, kan nyegatnya gini, cacili, brobol. Tapi kalau orang tua mungkin maklum, oh ini nggak boleh. Ya, maka kita orang tua yang nggak boleh seperti itu. Dicegat, oh berarti nggak boleh, memang itu larang. Jadi setan, orang yang lewat, orang di depan orang yang jangan sholat itu ibarat setan. Ya, tapi kalau kita darurat tadi, ya mungkin ya, Allah Maha Pengampun. Saya kira itu ada yang lain. Jadi syarat tadi ya, saya ulangi, syarat sholat kita bisa diterima oleh Allah supaya kita akan sholat kita bermakna mikrot, bisa mencapai tingkat kita lebih tinggi daripada orang yang tidak sholat. Satu, pakai ilmu. Yang merasa sholatnya mungkin masih ragu-ragu, belajar lagi tentang sholat. Merasa sini-sini. Yang kedua, harus ada niat sungguh-sungguh niat sholat. Ini niat sholat tenanan, dia pakai sarung, pakai pecis. Kalau pecis itu nggak wajib ya pakaian jelas menutup aurat. Ini Mekah ya sholat gundulan raga pecis. Pecis anu Indonesia, ya pecis rajin, sarung. Yang kono yang mau celana macam-macam. Kemudian yang ketiga sabar, harus sabar. Sholat nggak perlu kursuh. Yang terakhir sholat itu harus ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena teman, bukan karena bapak, bukan karena tangga, bukan karena calon mertua, bukan karena calon ya pacar dan sebagainya, tapi lillahi ta'ala. Wis konen mengerjakan sesuatu lillahi ta'ala, insyaallah balasannya lebih banyak. Bar salat derajatnya mulia, bar salat rezeki lancar, dikai balasan sehat wal afiat dan sebagainya. Sekian, barangkali apa yang saya sampaikan masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Mohon maaf yang besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.